Waktu ditetapkan untuk darurat mulanya seminggu. Kita tahu Pak, kita kajar ya Pak, dalam seminggu bagi bantuan untuk 3 kecamatan yang ada. Itu tidak mungkin loh Pak. Tambah. Cik, 2, 3. Dah, mulai no. Lah sana masuk jo Yuang Tai Buser Yuang tadi budak seringnya di acara aku sana. Lah sana siang ko sana Yuang sedang di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kini ko siang ko ada Pak Nagagas Balai Yuang ko mah. Beliau adalah Pak Rumainur, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nah, kantornya di Jalan Sudirman nomor 47 di muka apa? Rumah Gubernur sana. Lantai 3 sana sanggup tadi yang dari naik tangga darurat tuh Pak. Tangga darurat. Sini Pak. Yang kalau lewat Cikona Pak cok bingung Pak. Kok kan tua lah kok yo cek. Menolong orang kena bencana alam saja atau aku Pak. Cepat jalan step Pak. Boleh tahu je yang tu sana-sana ada lain Pak. Jadi gitu program ya. Kantor BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu organisasi perangkat daerah. Jadi di provinsi ada kantor dinas, kantor badan, ada biro-biro. Salah satu dari organisasi perangkat daerah itu namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. Di kabupaten kotanya dulu. Oh, kabupaten kota dulu. Iya, itu untuk tingkat kabupaten kota. Sedangkan ini merupakan bagian dari perangkat daerah baik di provinsi ataupun di kabupaten kota. Tidak merupakan instansi pusat, tapi ini instansi daerah. Oh, instansi daerah kok berarti di bawah gubernur yang sama, Pak? Di bawah gubernur, yang di daerah di bawah bupati atau di bawah. Karajonya memang sesuai namanya penanggulangan bencana. Sebagian besar adalah magiah mau pengetahuan kepada masyarakat tentang apa ada bencana di Sumatera Barat, apa yang mengancam. Jadi bencana itu siklusnya ada 3. Satu pada saat sebelum kejadian bencana atau orang menyebut pra bencana. Pada saat tahap kedua pada saat bencana kejadian, dan ketiga pasca bencana. Sudah bencana nak. Dan itu ada bidang-bidang masing-masing. Kalau pra bencana itu ada nama bidang kesiapsiagaan dan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang PK. Bidang PK itu kerjanya mengiah pengetahuan ke masyarakat tentang ancaman bencana yang ada, jenis bencana yang ada. Misalnya rumah rakyat orang rawan longsor atau dingin kayaknya Pak. Tapi lebih diutamakan dari provinsi ke BPBD kabupaten kota. Beko orang BPBD yang menaruhkan ke masyarakatnya masing-masing. Jadi BPBD provinsi tidak terlalu banyak langsung bersentuhan di masyarakat. Tapi ke BPBD kabupaten kota. Yang kedua di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan atau pra bencana itu kerajaan juga membuat dokumen. Misalnya daerah Selunto, daerah rawan longsor. Ada titik-titiknya. Titik-titik itu daerah rawan longsor tuh. Ada titiknya di dalam peta, ada koordinatnya. Jadi beko lah jaleh saya dapat Pak. Kalau kejadian sekitar situ. Kalau koordinatnya gampang, diketahui orang bagi bantuan pun tiba capek. Kalau orang orang dari luar negara kalau bagi bantuan terhadap izin, cuma minta koordinat. Boleh tuh Pak. Orang bagi bantuan boleh. Setelahnya dapat izin. Setelah dapat izin. Dulu saya sarai Pak ya. Setelah dapat izin. Saya dapat izin. Ini kan ada posko di satu daerah untuk mendorong barang bantuannya kok. Ini cukup mengetahui di mana koordinat. Ini akan sampai ke situ. Berarti sebelum ada bencana, nakan tua Pak ku berarti lah laju memetan kondisi terdapat. Jadi kita lebih banyak kesibukan sebenarnya sebelum kejadian bencana. Sebelum itu malah ya Pak ya. Jadi ada beberapa kegiatan selain dari kita magia latihan, magia sosialisasi, kita juga peta-peta daerah rawan bencana. Kita membuat data kejadian bencana, kejadian bencana seluruh kota kok nyelapor kawak itu kita rekap tiap tahun, hasilnya sebuah buku namanya Data Informasi Bencana Indonesia. Khusus. Tapi masyarakat tahu tuh Pak. Dan kita tahu tuh Pak. Tahu, karena kita informasikan setelah bukunya selesai kabupaten kota kita lagi ya, informasi di media kita lagi ya, di radio, di TV kita lagi ya, dan umumnya kawan-kawan media sebelum akhir tahun itulah tahunnya
ini tiba apa informasi apa Oh, kesimpulan. berarti harus kerja sama lo anak Pak. Betul. Berarti sana nanti rantau jangan cameh kalau di kampung ada apa-apa. Pak jo kawan beliau kok itu lama dia tahu sana. Itu cerita Pak. Apa kan bidang kedaruratan dan logistik dah Pak? Itu mangas itu Pak. Itu namanya bidang 2. Bidang 2 tuh lebih banyak kerjanya pada saat kejadian. Oh, sudah sedang kejadian. Iya, jadi sedang misalnya, kejadian. Minggu lalu Nah, ada sampai titik kejadian longsor di Kabupaten Agam. di Agam. Iya. Kita turun ke lapangan, cari kondisi di lapangan Ba'a. Nah, kita tanya ke BPBD setempat, masyarakat apa yang dibutuhkan. Kalau masyarakat butuh makanan dan lain mampu ditanggulangi oleh kabupaten kota, silahkan mereka melaksanakan surang. Tapi apabila di waktu tertentu banyak nan kanai, butuhnya bantuan provinsi. Nah, BPBD provinsi siap turun bantu berupa satu, kalau butuh tenaga kita giat tenaga, kalau butuh peralatan kita pinjaman peralatan, kalau butuh logistik makanan. Maksudnya kok tenaga peralatan kok Pak, misalnya tukang untuk merasain jalan kalau longsor, kalau perlu orang, misalnya jalan tertutup, kok jalanan, mau jalan provinsi, kita kontak kawan dari PU, jalan provinsi di kilometer sekian, daerah itu longsor, mereka orang PU tahu. Ini tipe membawa alat, ekskavator, operatornya beserta dua truk membersihkan. Biasa tuh 2-3 jam. Kalau makanan ada loh Pak? Ada makanan tak kayak yang dicelik tuh. Ada beberapa makanan siap saji. Ada yang bantuan dari BNPB, ada yang adakan seorang melalui PBD Pak. Dan kalau untuk daerah tertentunya darurat seminggu itu kita bantu makanannya, kita bantu barisnya, kita bantu untuk bako ada di cari apa orang tuh ngecek kok kami lah kok lalu tiba bantu pemerintah masalah tuh Pak model tuh Pak. Jadi kalau satu daerah terjadi bencana bisa jadi cakupan daerahnya luas sehingga alun terdata sadonya satu. Yang kedua petugas di kota kan tidak lo banyak. Jadi kalau sekali kejadian mau dipatang dari agama sampai titik, sementara paling orang akan 20-50 orang. Tidak lo seluruhnya orang lapangan. Paling sampai 10% paling banyak orang lapangan. Ini kan orang ada kerja semasian. Orang itu turun mendata dulu, siang perlu, pas selesai data baru dikirim. Kalau dalam seharinya bisa menyelesaikan 2 kecamatan, yang 2 kecamatan itu Sabam lagi bisa. Tetapi biasa di kebencanaan, walaupun pemerintah turun, warga sekitar turun membantu. Biasanya turun bantu. Tak ada warga yang mencari-cari SDN. Itulah 2 tahun mau risiko boleh untuk Sumatera Barat. Warganya cukup peduli lah ya sekalian apa? Sangat peduli ke sekalian. Alun turun lah kan topaannya lah tolong apa? Cuma kan kadang-kadang masyarakat harusnya sabar Pak, sebab anggota beliau kok seketik sana. Jadi kadang-kadang nak terdata sadodo, kok cakupan bencana kadang laweh tuh unggu-ungguan dulu sana, itu baru diletak. Sebab kalau dia biasa mungkin Pak. Betul. Balabia kok tak kurang Pak, susah Pak. Ini harus sesuai data, maka tahu hitungan kebutuhan. Kita lagi contoh kejadian tahun lalu di Kabupaten Solok Selatan. Tahun dulu deh Pak. Terjadi Gampo. Gampo itu ada beberapa kecamatan. Kecamatan sini tanggung lawahnya lah. Dan di situ kecamatan tuh perkampungannya itu terputus je kebun-kebun sawit. Ini kita tanya ke pemerintah daerah, pada waktu ditetapkan untuk darurat mulanya seminggu. Kita tahu Pak, kita kajar ya Pak, dalam seminggu bagi bantuan untuk 3 kecamatan yang kana. Itu tidak mungkin Pak, tambah 2 minggu darurat. Ini darurat 2 minggu, turunlah orang. Usahakan dalam 3 hari selesai pendataan. Pendataan selesai, diagihlah bantuan ke orang-orang itu sampai ke pedalaman. Pak, Iko jadi masalah riskan kadang-kadang di masyarakat Pak. Baap cara mengatasi masalah itu Pak. Kecil misal bantuan nak marato. Misalnya keluarga aku kan naik. Tiba risiko kami seketik dapetnya. Risiko banyak. Baap cara Pak. Kalau itu tuh sebetulnya ada data tadi juga. Data yang ada standar makan orang kok ada aturannya sama. Misalnya cek keluarga sehari orangnya berapa 3. 3 orang ada pengali gram per orangnya, kebutuhan bare, kebutuhan minyak, kebutuhan talua.
Dan namanya bantuan itu bukan secukui-cukuinya, namanya bantuan. Dulu minta parut sekanyang-kanyang, Pak, itu tak muat loh. Kalau nak kanyang, pergi ke rumah makan, surang, iya surang. Ada daerah-daerah yang untuk hari pertama itu nyelun siap mendirikan dapur umum. Ayo. Nyoba balian saya nasi bungkui. Mulia. Jadi balian sebesar ada masyarakat barat. 700 orang aneh. Di balian 700 bungkui. Di Bali agak 5 atau 6 rumah makan. Masing-masing 1 bungkui supaya capek. Diantar. Beko untuk makan malam kejadian pagi, untuk makan siang. Aku makan malam pasan lo. Iya. Malaki dibukaan tenda untuk dapur umum. Tanya cepat lah. Iko agak sensitif Pak. Kau masalah fiti-fiti Pak. Itu misalnya ada bencana kini. Orang lah perlu sini makan. Dana itu berarti lah standby ya Pak. Dana itu bukan standby bisa diambil begitu saja enggak. Enggak loh. Dana itu bisa dipakai do persyaratannya. Dulu syarat. Daerah bisa memakai dana darurat itu apabila satu jelek kejadian bencananya. Ya. 2 ada penetapan status perlu darurat atau tidak. Ukuran darurat nak aku apa? Jadi ada ukuran darurat itu satu misalnya di suatu perkampungan fasilitas umumnya rusak. Iya. Tidak bisa terpakai fasilitas umum. Anggaplah misalnya di perkampungan itu ada sampai membiayai bersama. Ada gampunya pecah. Sehingga orang harus mencari tangaji yang jauh. Itu salah satu. Misalnya masjid sampai dalam beribadah rubuh. Iya. Atau ada hal lain yang itu dibutuhkan dari masyarakat banyak. Rumah runtuh tendanya, tidak berfungsinya lah. Tidak fungsi. Itu darurat ya. Yang darurat. Siapa yang menentukan darurat harus ada rapek. Siang satu rapek teknis, harus ada di sini nanti BPBD, harus ada di sini nanti unsur dari PU, harus ada dinas sosial dan dinas kesehatan. Unsur yang rampe kok. Iya. Rapek orang kok. Kalau ada TNI Polri bertambah rencana mana? Dia masukkan tentang keamanan. Iya. Rekomendasi orang kok lah Wiko yang menyatakan perlu darurat atau tidak. Yang konsep darurat itu BPBD. Darurat itu baru sah apabila ditandatangani oleh kepala daerah. Jadi ada pernyataan kejadian bencana, ada SK tanggap darurat, di dalam tanggap darurat itu ada batas waktu. Apabila SK itu sudah dikeluarkan, barulah bisa diajukan untuk penggunaan dana BTT biar tidak terduga. Itu ada di masing-masing kabupaten kota. Kalau kabupaten kota juga dananya sendiri, tidak cukup itu danaku banyak yang karena bolehnya minta ke provinsi. Dibantulah dari provinsi kalau perlu dana personal perlu membeli barang ke itu kami perlu 200 juta diajukan ke provinsi akan menurunkan itu. Dari gubernur permintaan kawak masukkan sehari situnya kita buat suratnya berdasarkan data, kita lah turun juga ke lapangan perlu dibantu, disetujui dia gubernur kita kayaknya untuk membeli barang itu. Baik. Yang kita nak membeli yang pitih itu agen mereka masukkan nomor rekening. Itu kan ada petugas-petugas yang telah ditunjuk di bupati sebagai pelaksananya. Mereka yang membeli. Kalau dalam keadaan darurat itu kalau biasa itu 200 juta tender. Kalau dalam keadaan darurat aturan membolehkan untuk dibeli langsung. Berapa itu? Kalau mereka di tender lo dulu 2 minggu baru ketipu mereka. Berarti kelaparan ya Pak. Untuk hal-hal darurat aturan membolehkan di Bali capek karena kebutuhan darurat. Kita tak itu. Jadi bidang apabila terjadi bencana turun, mengagia bantuan bisa logistik, bisa mendirikan tenda, bisa nyagia peralatan, bisa juga berupa pitih yang disetujui dengan aturannya. Cepat. Ikut terkait dengan kondisi yang kini Pak bencana alam. Kan ada bencana alam non fisik. Masalah COVID-19 kok Pak, Pak li turun enggak di sini di bidang Pak? Kalau bidang awak turun mana untuk hal itu, khusus untuk COVID-19 karena logistik untuk seluruh kebutuhan dari rumah sakit, daerah-daerah, karantina, wilayah batas, itu satunya dari provinsi yang pengadaannya ada di Kantu Eko sesuai aturan. Jadi apa yang dibutuhkan, kebutuhan segala sesuatu itu dihitung dengan kawan awak yang di dinas kesehatan. Dari data dinas kesehatan itu diadakan di Kantu Eko. Kantu Eko yang mengadakan apabila barang perlu dikeluarkan barang-barang medis, minta satu pintu melalui dinas kesehatan. Baik. Tapi kalau non medis misalnya, jadi peran Pak
peran kantorku cukup besar Pak nak Pak. Sangat besar, sangat vital. Kita harus mengadakan sesuatu tepat pada waktu. Iya. Kau jangan orang akan masuk pasien banyak, PD kalau dia ada. Iya. Saya tak itu. Juga perlu mengingin dulu ke pusat, salang dulu melaki kembali. Oh, bisa Bapak ya. Bisa. Pokoknya harus capek tanggap pesan Pak. Tentu dengan hubungan yang elok. Iyalah. Insya Allah hubungan BPBD provinsi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat elok, sangat baik, dan kita dapat kemudahannya. Di luar COVID, terakhir Pak Kerajo Pak nan bencana lah Pak. Yang terakhir adalah banjir bandang terjadi satu di Solo. Di Solo? Minggu yang lalu. Di Agam minggu kemarin, dan sebelumnya di Danau Singkara ada longsor. Itu bah kondisi Pak masyarakat. Ini masyarakat karena ini enggak beberapa masyarakatnya dibantu. Kalau yang di Danau Meninjau sebelumnya dibangunkan rumah yang rusak, dibagi rumah baru. Ada yang rumah semi permanen, ada yang rumah hunian tetap. Kalau di tempat lain tuh kita tanya lo dulu. Salero di sana warisinan butuh dari awak. Yang butuh tuh aku dibantu dari gubernur. Ya aja minta pada bilah lo. Butuh kamar keteknya atau minta lo rumah mewah. Ada bisa di sana. Pak, imbauan terakhir untuk sana-sana kita Pak. Imbauan terakhir untuk di sana di Sumatera Barat, satu, walaupun awak sedang pandemi Covid, kini kok musim hujan lah tiba. Iya. Musim hujan lah tiba, jadi banjir dan longsor pasti ada. Iya. Untuk itu di sana sedonyo. Biasakan diri untuk selalu siaga di sekitar rumah guna mengurangi resiko bencana. Biasakan hidup siaga mengurangi resiko bencana. Biasakan hidup siaga mengurangi resiko bencana. Oleh terangan sana itu harus jadi sudah Covid kuah, tonton Covid kuah hilang le kuah. Sudah tuh musim hujan, penyakit udah datang sana, longsor nang ketibo, banjir nang ketibo, jago diri lelok kan itu tidak Pak. Ayolah. Terima kasih banyak Pak. Pak ke kemana kok? Pak lain. Aduh raja yang lain. Lah, ambukan dua lah Pak ke sana. Lah, sana basuh Dio Pak Remainer di pot bungo. Siapa yang masuk di pot bungo le? Tunggu ya sana ya. Lah sana, lah. Cik 2 3. Lah, habis sana. Lah. No, lebih.